praktikum dasar pertemuan pertama mengenai pengenalan sistem informasi geografis. Nah, teman-teman bisa membuka aplikasi ArchPro terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman perhatikan bagian sini, ada map, katalog, geographic. Teman-teman pilih start without atau template. Perlu ada proses menunggu, teman-teman. Nah, setelah itu, teman-teman bisa menuju ke new map, mencet new map kembali, dan juga teman-teman sambil menunggu kembali. Setelah itu, muncullah gambar peta yang selanjutnya kita unchecklist dua-duanya. Setelah itu, ada tampilan katalog. Bagian kanan, kita mengaktifkannya dari menu view, kemudian katalog pane. Nah, akan muncul fitur mengenai katalog. Kan mengkoneksi antara folder File Explorer dengan Arch Pro melalui connection pada folder teman-teman sesuai bebas di mana satu dengan nama acara satu. Nah, pada folder yang telah dibuat, teman-teman pencet klik kanan, view, kemudian membuat file geodatabase. Teman-teman klik kanan kembali pada mouse, lalu memilih fitur new, kemudian fitur class. Nah, untuk bagian nama, teman-teman bisa mengisi dengan nama sawah, serta pada bagian alias bisa diisi dengan nama sawah juga untuk deskripsinya. Lalu untuk tipenya, teman-teman bisa memilih polygon. Selanjutnya, teman-teman mengatur koordinat sistem dengan mengklik next, kemudian project koordinat sistem. Teman-teman mengatur ke bawah dan memilih UTM, kemudian WBS 1984. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan yang South Hemisphere dengan WBS 49. Kemudian next, setelah itu di next saja teman-teman, lalu di finish. Tunggu hasilnya. Nah, poligon sawah sudah muncul. Setelah itu teman-teman membuat kembali picture class dengan nama masjid, dan diisi aliasnya juga diisi masjid juga. Namun untuk bagian tipe kita ganti menggunakan poin. Next kembali, next. Kita mengatur koordinat sistem yang telah dibintang, kemudian next, lalu di finish. Buat geodatabase yang ketiga, yaitu mengenai dengan nama jalan juga, kemudian tipenya kita mengganti menjadi line. Lalu kita next lagi, dan juga kita menggunakan koordinat sistem di next, finish. Koordinat sistemnya menggunakan koordinat sistem 49S ya teman-teman. Kita menuju ke bagian edit, di bagian atas edit, kemudian kita pilih create. Nah, kita akan membuat gambar-gambar geodatabase. Contohnya kita akan membuat sawah, terus kita memilih polygon. Kita akan menggambar sawah, teman-teman. Ini teman-teman di pertemuan pertama ini bebas saja mau gambar seperti apa. Ketentuannya untuk penggambaran di sini. Yang penting kalau polygon berarti itu berisi luasan seperti yang teman-teman lihat sekarang. Polygon ya. Ini ukurannya bebas, mau besar, kecil, persegi panjang, segi pendek. Hal yang sama, kotak-kotak. Nah, seperti ini yang si poligonnya telah dibuat. Lalu selanjutnya kita akan buat titik
atau poin masjid. Kita bebas mau menaruh titik di mana saja. Itu adalah gambaran dari GDB titik. Kita akan membuat line atau jalan. Teman-teman bisa menariknya menggunakan mouse atau touchpad yang dimiliki. Seperti itu adalah hasil line yang telah dibuat. Jangan lupa untuk di save, di edit, save, terus teman-teman yes. Terus tersimpan hal yang telah kita buat tadi. Kita mencoba menghapus dari contents, bagi dari contents, kemudian kita tampilkan kembali dengan cara pergi ke katalog, kemudian kita blok 3 jalan Masjid Sawah bersama, kemudian kita klik kanan, kemudian add to current map. Voila, hal yang kita buat telah jadi. Selanjutnya kita akan membuat menghapusnya kembali ketiga file tadi. Kemudian kita akan membuat versi shapefile pada acara 1, kemudian klik kanan, teman-teman bisa new, kemudian pilih save file. Nah, untuk feature class name kita bisa beri nama sawah, geometri type-nya kita ganti polygon. Lalu untuk koordinat sistem kita bisa mengatur projection, pembelian UTM, memilih teman-teman WGS84 Southern Hemisphere 49S. UTM zone 49S. Oke, jadi atur, kemudian kita run. Oke, sudah jadi file polygon yang kita buat. Setelah itu kita bikin file masjid dengan nama masjid dan point. Untuk koordinat sudah sama, langsung kita run saja. Oke, untuk point sudah jadi, kita ganti menjadi dengan feature class name-nya adalah jalan, kemudian geometry type-nya adalah polyline. Langsung di run saja karena koordinat shift-nya juga sama. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Setelah itu, kita lihat kembali pada feature edit. Nah, kita mulai membuat polygon sawah dengan bentuk terserah kalian, bebas saja. Itu kotak bola atau apapun bebas. Yang penting teman-teman tahu bahwa bagaimana cara mendigitasi dalam bentuk polygon. Nah, hal ini nanti akan berguna dalam proses digitasi dari peta analog ataupun peta yang di scan seperti peta digital. Nah, kemudian kita ke titik masjid, teman-teman bebas mau menitik di mana saja. Di sini tidak hanya masjid, kadang juga ada tempat sekolah atau apapun itu yang akan didigitasi. Setelah itu kita membuat polyline jalan dengan cara yang sama. Mau sejauh mana bikin polyline-nya. Nah, udah dibikin, selanjutnya kita jangan lupa untuk menyimpannya dalam save. Kemudian yes. Nah, saat itu sudah jadi mengenai bentuk save file yang kita buat. Nah, apabila teman-teman tidak sengaja terhapus, teman-teman bisa mengusulkan kembali dari katalog. Namun, apabila katalognya itu hilang, teman-teman bisa munculkan juga dari view, kemudian katalog pane. Nah, setelah itu teman-teman bisa mencari nih file yang telah dibuat tadi. Ada cara berapa teman-teman buat. Nah, tadi antara ini ada perbedaan file geodatabase dan file set file yang telah dibuat. Silakan kembali, jangan lupa untuk mengklik dan add to current map. Nah, sudah jadi. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu hasil dari praktikum pada acara pertama ini. Jangan lupa di screenshot full layar. Setelah itu, nah, yang ini juga adalah hasil dari praktikum pertama. Jangan lupa di screenshot full layar juga dari file Explorer-nya. Nah, itu tadi adalah pertemuan pertama pada praktikum SIG dasar. Teman-teman, semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih telah mengikuti praktikum pada pertemuan pertama. Bye.